Center sudah hadir semuanya. Sehat semua Kak? Sehat. Batuk dikit. Sekarang udah helik. Iya. Jauh ya jalan-jalan. Yeay. Musik. Sekarang udah pakai Apa kursi. sih? Siapa? Kemarin nggak sehat. Iya, Sudah TV-nya udah lancar. Iya. Perasaan tadi ada foto presiden. Mulut. Foto Zaza nanti dipasang sih. Mulut. Siap ya? Siap. Aturannya masih sama dan disclaimer kru yang hadir di hari ini juga belum tahu terkait pertanyaan yang akan diberikan kepada mereka. Siap ya Kak? Siap. Oke, pertanyaan pertama. Mengkritik seseorang di media massa boleh saja. Media massa itu Media massa Medsos. itu Medsos. media sosial. Iya, yang Instagram, TikTok gitu. Instagram, TikTok, YouTube. Oke, kan mengkritik itu kan Nanti dulu. Oh iya, oke lah. Tuh setuju. Aku enggak. Sebenarnya agak setuju juga sih, tapi enggak usah. Kenapa Zah? Karena kalau kan ada beberapa orang tuh barangkali dia baru memulai bisnis terus bikin akun sosmed gitu kan Pak. Terus tuh ada yang mengkritik kurang gini. Mungkin autornya kan bisa buat evaluasi gitu. Mengkritiknya bisa diterima gitu loh. Tahu? Tuh setuju. Soalnya misal ya kayak ada artis gitu loh. Kan kalau dia mungkin artis itu kan ngapain aja mesti kesorot. Terus kalau dia buat ulah yang nggak sesuai sama norma-norma gitu, kan orang-orang pasti ngekritik ya. Ingat ya, ini mengkritik bukan menghujat. Jadi kayak mengkritik itu ya yang jangan kasar-kasar lah intinya. Nah itu tuh boleh, soalnya kita ngingetin orang public figure. Nah, public figure itu kan biar dia nggak kebelabasan. Ya kan jadi contoh sama orang-orang gitu loh. Itu sih Pak. Naik satu-satunya yang nggak setuju. Enggak, soalnya misalkan ada teman kita nih, sebenarnya boleh-boleh aja sih. Misalkan nggak setuju itu ya. Misalkan ada teman kita, misalkan Haura bikin postingan di IG-nya, terus aku kayak harus aku banget bay. Ya misal, iyalah. Terus aku Yang tuh, foto itu. iya. Enggak. Foto apa? Foto bertiga. Iya, foto bertiga yang tengahnya ada biasa. itu. Terus intinya kayak gitu. Habis itu misalkan kayak ada dia tuh ngelakuin kesalahan yang menurut aku boleh nih ngingetin dia. Nah, menurut aku bisa sih kayak ngingetin secara langsung aja. Atau misalkan ini kita orang yang nggak kenal, kita bisa kok DM atau ya biar nggak semua orang tuh nggak terkesan kita itu kayak Menjelekkan di depan umum. Kenapa netizen nggak bisa bedain mana kritik mana hate speech? Menurut kalian? Karena kalau kritik itu pasti ada ininya loh, ada solve problemnya. Jadi ada apa sih? Solve ya jadi problem? kita Ada- pasti solusi. Iya, ada solusinya. Kalau ngehujat itu Udah pasti kayak apa sih kamu kayak gini ngapain sih? binatang keluar semua. Contohnya ya. Mas lihat foto Mas pakai muka barongan. apa sih? Kalau kritik atau hate speech? Kritiknya, aku jawab kritiknya ya. Aku bakalan komen gini sih, Mas Ilyas kok gitu sih sebagai kru media center. Harusnya Mas Ilyas lebih paham kalau kayak gini tuh mungkin nggak pantas dia. Mungkin Mas Ilyas bisa ngeposting yang lebih bukan lebih baik, lebih sesuai aja sama itunya Mas Ilyas. Kalau hate speech? Ya mungkin kan apa sih masih les kok kayak gini sih? Ini kebun binatang boleh keluar loh. Jangan ya Allah, enggak astagfirullah. Ya, kan ada kasus banyak orang yang kemudian bunuh diri ya, termasuk idol. Iya, Orang bunuh diri karena komen-komen netizen di akun media sosial yang menyebabkan dia hanya bunuh diri. Jadi kita terkadang nggak bisa bedain. Bahkan pemeran film di layangan putus yang jadi pelakornya itu digempur. Dia Aryan. Dia Dihujan parah-parah. Tapi kan itu kan karena berarti aktingnya bener-bener dapet dong. Aktingnya bener-bener keren sih emang. bagus. Dan netizen Hanya kita Geraldine. lanjut pertanyaannya dulu. Bersambung. Mana? Oh nih. Mematikan kolom komentar di media sosial, bukti kontennya bermasalah. Oh iya. Aduh. Iya. Gimana ya? Gini boleh nggak? Setengah gitu. Jadi ketika ada orang posting, kemudian
kolom komentarnya dimatiin tuh, itu udah tanda bahwa kontennya bermasalah. Dia sadar bahwa kontennya bermasalah. Oke. Kayaknya aku setuju deh. Bentar. Setuju. Soalnya kayak yang sering kita lihat ya, artis-artis ataupun akun YouTube sekolah, akun YouTube organisasi kayak gitu tuh. Misal udah dimatiin komennya, kayak kita bisa beropini gitu loh. Ini kenapa sih? Harusnya kan kalau media sekolah, media kayak gini tuh gimana ya, menerima kritik, boleh di komen gitu, tapi kok malah dimatiin. Ini tuh ada apa sebenarnya? Mungkin orang-orang dari situ bisa nyimpulin kalau sebelumnya kontennya itu bermasalah. Ya, jadi dia dinutup komen biar nggak ada hate comment. Jadi orang-orang tuh ngira ya udah, nanti kalau masalahnya udah hilang dia baru nyalain komentar lagi, kan komentarnya udah balik seperti sedia kala lagi. Orang-orang bakal lupa masalah-masalah yang nggak mungkin kan masih ada hate comment yang buat lebih banyak daripada positif komen. Nah, Setuju, soalnya sebenarnya selain kontennya yang bermasalah atau sesuatu yang dilakuin di kontennya itu bermasalah, kadang itu orangnya yang bermasalah. Makanya dia kayak matiin komen. Terus kayak misalkan itu tadi dia kayak dia punya masalah, terus biar nanti tuh di tahun-tahun selanjutnya tuh orang-orang yang baru kenal dia itu nggak tahu masalahnya apa, emang udah nggak ada jejak. Sama sih sebenarnya alasanku sama Naura sama Naila. Mungkin ya sebelumnya orangnya bermasalah. Sebelumnya itu komennya nggak ditutup. Cuman gara-gara orangnya bermasalah, dapat masalah apalah, habis misal artis habis jadi dan lain-lain tuh pasti kayak enggak hanya contoh yang datang di sini cuma itu jadi kayak orangnya bermasalah terus nanti dapat hate comment apa sih kayak gini, kayak wasit Bahrain Indonesia Lele gerak-gerak mulu kalian tahu nggak wasit yang memimpin laga Bahrain sama Indonesia itu mengunci akun Instagramnya. Ya, Akun katanya Instagram si wasit itu atau diserbu orang Indonesia. Diserbu orang Indonesia. Boleh nggak sih kita matiin kolom komentar di media sosial kita? boleh, Karena itu hak kita. sebenarnya juga meskipun nggak punya masalah pun Ya, boleh. sebenarnya boleh ya. Kayak kita mungkin kita nggak pengen ya mungkin kita lagi nggak pengen buat dengerin omongan-omongan orang lain biar kita tuh bisa ekspresif. Iya, se-ekspresif. Yang nggak usah diposting. iya mah Ya sesukanya kita kan kita pengen posting, tapi kita nggak Kalau pengen. pengen di komen nggak usah diposting. ya udah diposting di Makanya kalau kita mau posting tapi nggak mau di komen, kan di Instagram ada fitur matikan komentar. Berarti kontennya bermasalah. Apa sih ini? ya udah posting ditekan aja udah Iya kalau gitu. udah Akun bodoh. lanjut pertanyaan selanjutnya Mana? Bad news is good news. Ini kayak semacam pepatah di tengah-tengah para jurnalistik itu biasanya kayak gini. Para pelaku jurnalistik terkadang ada yang menganggap bahwa bad news is good news. Berita buruk itu justru baik untuk diberitakan. Aku setuju. Iya, nggak terlalu itu lagi. Nah, Sebenarnya ya udah deh, setuju sih. ya udah deh. Iya nggak. Tapi alasannya Kenapa sih? alasannya tuh kan aku orang pertama jadinya. Yang pertanyaan ketiga. Soalnya kayak ya emang berita buruk tuh pasti banyak yang mau tahu dan harus tahu, jadi kayak nggak apa-apa sih, harus diberitakan. Harus diberitakan. Bukan harus, maksudnya berita buruk itu baik untuk bukan baik untuk diberitakan ya. Berita buruk bagus sih. Bad news is good news. Baik buat bahan. Iya, bahan berita. Nggak ada bahan berita. Bahan gosip. Nah ini. Zah, Enggak, kalau bad news kan pasti netizen Indonesia itu pasti kan kepo, apa sih, apa ini kok berita buruk tentang artis ini atau apalah, pasti kan rame kan beritanya pastinya.
Jadi kayak berita buruk itu pasti bakal rame. Kalau berita baik kan kadang agak apa ya, Boring. agak mulek Iya. gitu. Kayak udah biasa gitu nggak sih? Tenggelam dari banyaknya berita buruk. Hah? Aku setuju soalnya buat as a reporter ya. Nah itu tuh kayak biar ini konteksnya reporter yang bukan media sekolah, karena media sekolah itu beda lagi. Kalau reporter luar gitu ya, itu tuh gimana ya, kalau berita buruk kita tahu lah orang Indonesia itu sukanya yang gosip-gosip kayak gitu. Nah reporter kalau dapat berita buruk itu pasti dia suka bikin berita, soalnya dia tahu beritanya itu bakal rame, bakal viewersnya banyak gitu loh Pak. Iya. Kenapa di tengah kita ya berita buruk itu lebih cepat menyebar dibanding berita baik? Penyebabnya apa sih? Orang-orang penasaran. Penasaran. Awalnya misal kayak dia itu di suatu tempat atau di mana itu terkenal baik banget, kayak orang bakal nggak percaya kalau dia ada berita jahat. Jadi kayak apa ya, kejahatan Tiba-tiba dia itu, "Hah, masa dia kayak gini sih, padahal dia kelihatan baik banget di depan loh." Ini bukan soal berita, kebaikan bakal hilang kalau Ada satu iya ada satu kata-kata